Halo sahabat, selamat datang di channel ini, Ruang Tadarus. Ruang berbagi, ruang belajar, dan ruang untuk berpikir lebih dalam bersama. Di sini kita tidak hanya membaca buku atau membahas buku, tapi kita mencoba memahami dunia melalui ide-ide besar yang sering tersembunyi di baliknya. Dan hari ini, di channel ini kita akan membahas satu buku yang cukup mengganggu dan menggelitik. Sebuah buku yang mungkin akan membuat kita bertanya tentang dunia digital yang kita jalani setiap hari. Judul kali ini akan saya bawakan untuk dibahas di ruang tadarus ini adalah The Transparency Society. Sebuah karya filsuf kontemporer dari Byung-Chul Han yang diterbitkan di Stanford University Press tahun 2015. Nah, sebuah pertanyaan sederhananya, tapi dalam maknanya dalam buku ini, apakah transparansi benar-benar suatu kebebasan atau justru bentuk baru dari kontrol? Nah, di era di mana semua ingin terlihat, dibagikan, dan diakui, apakah kita masih benar-benar bebas? Yuk, mari kita masuk ke dalam diskusi hari ini dalam ruang tadarus. Mari kita bahas bersama, sahabat, buku daripada Byung-Chul Han ini yang berjudul The Transparency Society. Sebagai pembuka atau perkenalan bahwa kita lihat daripada latar belakang dari Byung-Chul Han ini. Byung-Chul Han adalah seorang filosof kontemporer kelahiran Korea Selatan yang banyak mengkritik kehidupan modern, khususnya tentang kapitalis atau dampak kapitalisme digital, transparansi, kemudian juga budaya formatif. Dalam buku ini, Han merespon tentang fenomena dunia yang semakin terbuka, terdigitalisasi, dan terdorong untuk selalu terlihat. Dan buku ini lahir dari kegelisahan terhadap khalayak atau masyarakat modern yang menganggap bahwa transparansi sebagai nilai absolut, tanpa menyadari bahwa di balik keterbukaan itu terdapat mekanisme kontrol yang bekerja secara halus dan tidak kasat mata. Nah, melalui pendekatan filosofi yang tajam, Byung-Chul Han mengajak kita untuk mempertanyakan kembali, apakah transparansi benar-benar membebaskan atau justru membentuk cara baru dalam mengendalikan manusia? Seperti kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini, banyak orang percaya satu hal. Semakin transparan, semakin baik. Semakin terbuka, semakin jujur. Semakin terlihat, semakin bebas. Tapi ingat, bagaimana kalau justru itu sebaliknya? Bagaimana kalau transparansi itu malah merupakan bentuk kontrol paling halus? Transparansi yang ada saat ini menurut Hans, itu merupakan satu kontrol yang paling halus, yang pernah ada dalam sejarah manusia. Nah, dalam buku ini akan dibahas lebih lanjut. Saya akan mencoba menggali dari setiap bahasan yang ada, dan kita akan diskusikan dalam ruang tadarus ini. Selanjutnya, suatu pertanyaan yang terngiang dalam pemikiran saya adalah, yang sejalan dengan apa yang dibahas oleh Hans, apakah transparansi itu sama dengan kebebasan di era yang serba terbuka? Semua terlihat dan dibagikan, seakan-akan semuanya itu seperti hal yang biasa.
Apakah hal ini merupakan suatu membebaskan atau kebebasan? Kita sadar bahwa kita hidup di era yang memuja keterbukaan saat ini. Segala sesuatu harus terlihat, dibagikan, dan dapat diakses. Seolah-olah semakin transparan, semakin bebas. Namun, dalam buku ini Hans justru melihat nilai paradoknya. Menurut Hans bahwa transparansi itu bukanlah kebebasan, melainkan mekanisme kontrol yang paling halus. Mengapa? Karena kita membuka diri bukan karena dipaksa, tapi karena kita ingin. Kita membagikan hidup kita, pikiran kita, ide kita, bahkan identitas kita, tanpa sadar bahwa semua itu masuk ke dalam sistem yang mengamati, mengukur, mengarahkan kita. Jadi semua data kita, secara tidak sadar kita memberikan secara sukarela. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita transparan, tapi apakah kita masih benar-benar bebas? Coba, apa yang kalian pikirkan dengan pemikiran Hans ini? Jadi dalam buku ini, tesis utama yang dimunculkan oleh Hans bahwa jelas bahwa transparansi tidak sama dengan kebebasan. Justru transparansi itu kontrol. Dalam buku Transparency Society, mengajukan atau memberikan kritik yang cukup radikal menurut pendapat saya. Jadi Hans mengatakan bahwa transparansi itu bukanlah kebebasan. Justru transparansi adalah sistem, katanya, yang mendorong kita untuk membuka diri secara sukarela, tanpa sadar bahwa itu adalah bentuk kontrol. Hari-hari ini kita hidup di dunia mana coba? Kita bayangkan. Semua harus terlihat. Semua harus dibagikan. Semua harus jelas. Saat kita mengakses di sosial media, di dunia digital, semua data kita dengan sukarela kita berikan agar kita mendapatkan akses lebih dalam terhadap sistem yang di set up atau dibuat. Dan itu tanpa sadar bahwa diri kita, masyarakat kita, itu sudah menjadi bagian daripada sistem itu. Satu poin yang menarik yang dibahas oleh Hans dalam buku ini, Hans berbicara tentang society of positivity, di mana yang dimaksud bahwa dunia ini akan menjadi suatu yang seragam dan akan kehilangan kedalamannya. Jadi sebuah dunia di mana segala sesuatunya itu harus tampak positif, terkontrol, jelas, dan dapat diterima. Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi ruang untuk konflik, ambiguitas, atau perbedaan yang tajam. Jadi negativitas seperti kritik atau penolakan atau ketidakpastian perlahan-lahan akan dianggap sebagai gangguan karena tidak selaras dengan kondisi yang diharapkan. Nah, ini tentunya akan menjadi satu konsekuensi yang serius ketika dalam tanda kutip, jika semuanya itu harus positif dalam dunia ini, maka kita akan kehilangan kedalaman dan kemungkinan akan kehilangan ketegangan dan makna menurut Hans. Dunia menjadi datar, tanpa misteri, tanpa resistensi, tanpa ruang untuk berpikir kritis. Dan justru itulah, menurut Hans, disitulah kontrol itu akan bekerja. Bukan melalui paksaan, tetapi melalui
normalisasi. Semuanya harus baik, semuanya harus terlihat benar dan teratur. Nah, kondisi ini yang Hans menyebutnya terhadap masyarakat kita, bahwa kita sebagai society of positivity. Artinya, dunia yang tidak lagi punya ruang untuk adanya konflik, ambiguitas, atau bahkan perbedaan. Ya, semuanya harus positif katanya. Semuanya harus make sense, logically, dan semuanya harus bisa diterima. Masalahnya, ketika semua ini menjadi positif, maka kita akan kehilangan sesuatu yang penting, yaitu akan hilangnya kedalaman. Ya, satu hal lainnya lagi dalam bab selanjutnya dalam buku Transfer Society ini, Han menggambarkan tentang munculnya konsep the same atau dunia the same, hilangnya otherness. Jadi sebuah kondisi di mana perbedaan itu perlahan menghilang dalam masyarakat transparansi. Yang berbeda sering dianggap mengganggu, tidak efisien, dan sulit diterima. Akibatnya, sistem akan mendorong kita untuk menjadi seragam. Diharapkan untuk berpikir sama, merespon hal yang sama, bahkan menampilkan diri dengan cara yang sama. Dampaknya akan sangat mendalam tentunya. Kita akan kehilangan keunikan, ketegangan, dialektika, atau kita akan kehilangan dialog yang otentik. Sehingga interaksi sosial tidak lagi mempertemukan yang lain, tetapi hanya memperkuat apa yang sudah kita kenal atau setujui. Dunia menjadi nyaman, tapi dangkal. Terhubung, tapi homogen. Dan disitulah kontrol bekerja paling efektif. Bukan dengan menekan perbedaan secara paksa, tetapi dengan membuat kita secara sukarela menjadi sama. Ya, katanya hilangnya perbedaan akan terjadi. Dalam dunia transparansi, perbedaan dianggap sebagai gangguan. Yang berbeda akan dianggap aneh. Yang tidak sesuai dianggap salah. Akhirnya semua menjadi seragam. Han menyebutnya dalam bukunya, konteks itu adalah dunia the same. Dunia di mana semua terlihat mirip, berpikir mirip, bertindak mirip. Dan disitulah kontrol mulai bekerja. Bukan dengan paksaan, tapi dengan normalisasi. Dalam chapter selanjutnya, sahabat, di buku ini pun dibahas tentang Society of Exhibition. Suatu eksistensi yang harus dimunculkan atau terlihat, dan manusia akan menjadi satu produk. Hans menjelaskan bahwa kita hidup dalam society of exhibition, di mana atau sebuah masyarakat di mana eksistensi ditentukan oleh seberapa terlihat kita. Kita bisa membayangkan dan selaras dengan hari ini, media sosial bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi panggung utama untuk menampilkan diri. Kita tidak hanya menjalani hidup, bukan? Kita mengkurasi hidup kita dalam media sosial. Kita ambil contoh di Instagram. Momen biasa diubah menjadi estetika visual, kemudian dipilih, diedit, diposting. Untuk apa? Untuk mendapatkan validasi. Di LinkedIn,
identitas profesional dibentuk sebagai personal brand, sebagai nilai jual dari prestasi yang perlu ditampilkan, narasi diri yang dikonstruksi agar menjadi menarik, atau di platform TikTok, keseharian menjadi konten, hidup berubah menjadi drama dan performa. Dalam kondisi ini, manusia tidak lagi menjadi subjek, tetapi menjadi objek yang dipamerkan. Jadi, nilai diri bergeser. Jadi pertanyaannya itu bukan lagi siapa kita, tapi seberapa terlihat kita. Dan disinilah menurut Hans, kontrol bekerja secara halus. Kita terdorong untuk terus tampil, terus membagikan dan terus terlihat. Tanpa sadar bahwa kita sedang mengikuti logika sistem ya. Mengikuti logika sistem yang menilai, mengukur, dan mengarahkan kita. Jadi Society of Exhibition ini sekarang yang kita lihat di media sosial, kita tidak hanya hidup, kita menampilkan hidup. Kita tidak hanya bekerja, tapi kita membranding diri. Eksistensi kita bergantung pada satu hal. Apakah kita terlihat atau tidak? So I'm seen, therefore I am. Manusia berubah menjadi objek visual. Kita menjadi produk yang harus terus dipamerkan agar kita eksis. Jadi kita tidak lagi hidup, kita menampilkan hidup. Dan ketika eksistensi bergantung pada visibilitas, kita perlahan berubah menjadi produk itu sendiri. Poin menarik dari chapter selanjutnya yang Hans bahas tentang kehancuran eros dan misteri. Tentang hasrat lahir dari misteri, transparansi, menghilangkan ketertarikan, yang dibahas di dalamnya tentang konsep seduction dan deduction. Yang secara sederhana bisa saya jelaskan sesuai dengan konteks dari pemahaman buku yang saya baca ini, bahwa seduction itu tentang daya tarik yang berbasis misteri dan keterbukaan. Kemudian tidak langsung adanya jarak, mengundang rasa penasaran, rasa keinginan, kemudian memerlukan imajinasi dan waktu. Contohnya yang paling mudah kita imajinasikan adalah seseorang yang tidak membagikan segala sesuatunya ke media sosial justru akan terasa lebih menarik karena ada hal-hal yang belum diketahuinya. Tapi deduction itu merupakan suatu konsep yang bersifat keterbukaan yang total, berbasis transparansi, kejelasan, semuanya terlihat dengan jelas, semuanya langsung terlihat. Tidak ada ruang untuk misteri, serba cepat, instan. Jadi menurut Hans bahwa dunia transparansi itu sama dengan dunia deduction. Akibatnya hilangnya eros, hilangnya hasrat, hilangnya keinginan, hilangnya kedalaman relasi, hilangnya daya tarik manusia, semua bias. Contohnya sangat jelas, profil di media sosial yang membuka semua detail tentang diri kita, tentang hidup kita. Tidak ada lagi yang perlu ditebak, karena kita dengan sukarela memberikannya sebagai informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi, seduction itu menciptakan ketertarikan melalui apa yang tidak terlihat. Sedangkan deduction menghilangkan ketertarikan itu, karena semua sudah terlihat. Jelas, mudah diakses dan mudah didapatkan. Maka kehancuran daripada hasrat
dan misteri ini menjadi sesuatu yang menarik karena hasrat atau eros tidak lahir dari keterbukaan, justru lahir dari misteri, dari jarak, dari sesuatu yang tidak sepenuhnya terlihat. Tapi dalam dunia transparansi saat ini, semuanya harus jelas. Semuanya harus langsung. Akibatnya apa? Kita kehilangan kemampuan untuk merasakan. Kita kehilangan kemampuan hasrat yang mendalam. Ketertarikan yang mendalam akan hilang. Yang menarik bukan apa yang sepenuhnya terlihat, tapi apa yang masih menyisakan misteri. Ya, jadi selanjutnya Hans pun membahas tentang society selanjutnya itu tentang society of pornography. Jadi cara sudut pandang Hans dalam melihat kondisi masyarakat saat ini. Dia mengenalkan konsep society of pornography. Jadi dalam logika transparansi yang dibahas oleh Hans dalam bukunya The Transparency Society, bahwa dunia bergerak menuju keterbukaan total. Semua harus terlihat. Semua harus terlihat jelas dan langsung dipahami. Namun di balik itu, kita kehilangan sesuatu yang paling estetika dan misteri. Estetika lahir dari jarak tentunya, dari sesuatu yang tidak sepenuhnya diungkapkan. Dan misteri memberikan ruang bagi imajinasi kita, ketertarikan, makna yang lebih dalam. Ketika segala sesuatu menjadi transparan, tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi yang perlu ditafsirkan. Akibatnya dunia menjadi datar, tanpa kedalaman, tanpa daya tarik, tanpa keinginan. Inilah yang disebut Hans sebagai pergeseran menuju exposure total. Segala sesuatu yang ditampilkan apa adanya, tanpa lapisan, tanpa rahasia. Dan ketika semuanya terlihat, tidak ada lagi yang benar-benar memikat. Bahkan Hans mengatakan bahwa masyarakat transparansi saat ini adalah masyarakat pornografi. Bukan dalam arti sempit ya, sahabat, tapi dalam konteks bahwa exposure total. Ya, kita mengekspos semuanya apa yang ada dalam diri kita. Tidak ada batasan lagi, tidak ada hijab lagi, tidak ada penutup lagi. Semuanya terbuka. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kedalaman. Segala sesuatu yang ditampilkan apa adanya. It is as it is. Dan ketika semua terlihat, maka tidak ada lagi yang tertarik. Satu poin juga yang Hans bahas dalam bukunya tentang akselerasi dan kehilangan makna waktu. Sangat menarik dalam pembahasan ini, karena Hans melihat bahwa masyarakat modern tidak hanya kehilangan misteri, tetapi juga kehilangan makna waktu dan narasi hidup. Dulu hidup memiliki alur, sebuah cerita yang berkembang dengan awal, konflik, dan makna yang terbentuk seiring waktu. Namun hari ini semua terfragmentasi. Kita hidup dalam arus yang cepat, instan, dan terus berubah. Setiap momen berdiri sendiri. Ya, diposting, dilihat, lalu hilang. Tidak ada kesinambungan. Tidak ada kedalaman cerita. Akibatnya, hidup tidak lagi terasa sebagai narasi. Melainkan sebagai, sekedar kumpulan momen yang terpisah. Dan ketika narasi itu hilang, kita kehilangan kemampuan untuk memahami diri kita secara utuh. Siapa kita, dari mana kita datang, dan kemana kita menuju. Waktu tidak lagi bermakna, hanya berlalu begitu saja. Jadi, bagi Hans, dalam bukunya dibahas bahwa sesungguhnya kecepatan itu
bukanlah masalah utama. Justru fragmentasi waktu yang menghancurkan makna. Karena membentuk suatu narasi itu memerlukan kontinuitas, jeda, refleksi. Tanpa itu, ya hidup terasa cepat, tapi kosong. Sekarang ini akselerasi dan kehilangan waktu, atau akselerasi dan kehilangan makna waktu. Sekarang ini, sahabat, kita memang masuk ke dalamnya. Contohnya kecepatan hari ini, semua serba cepat. Sat. Informasi, komunikasi, pekerjaan. Tapi dalam buku ini Hans bilang, kita justru kehilangan maknanya. Makna akan kecepatan yang diciptakan. Hidup kita tidak lagi punya cerita, tidak ada lagi narasi. Yang ada hanya rangkaian momen yang terpisah. Ya, kita hidup tidak lagi punya cerita, intinya. Yang terasa hanyalah potongan waktu, tanpa arah, tanpa makna. Ada poin menarik juga yang dibahas oleh Hans dalam buku The Transparency Society, yang mana Hans membahas tentang society of intimacy. Jadi di era media sosial saat ini, kita hidup dalam ilusi kedekatan dan kebebasan memilih. Contohnya kita melihat platform seperti Instagram, TikTok, LinkedIn, ya, dan seterusnya. Itu menawarkan pengalaman yang terasa sangat personal. Konten disesuaikan, kemudian rekomendasi terasa tepat, dalam tanda kutip terasa tepat, dan interaksi terasa dekat. Ya, namun di balik itu terjadi sesuatu yang lebih dalam, yaitu terjadi personalisasi yang berlebihan. Kita hanya disajikan pada apa yang kita suka, apa yang kita setujui, dan apa yang sudah kita kenal. Sahabat, tanpa sadar, kita hidup dalam echo chamber, ruang gema, yang memperkuat pandangan kita sendiri. Akibatnya apa? Kita jarang bertemu dengan perbedaan. Kita semakin sulit menerima yang lain. Dunia terasa sempit, meskipun secara teknologi semakin luas. Inilah paradoksnya. Semakin personal dunia digital kita, semakin kita terisolasi. Hubungan kita menjadi lebih dangkal. Dialog menjadi terbatas. Dan pengalaman manusia kehilangan kompleksitasnya. Dan disinilah kontrol bekerja secara halus. Bukan dengan membatasi pilihan kita, tetapi dengan mengatur apa yang kita lihat sesuai dengan algoritma kita. Kita merasa itu adalah pilihan kita sendiri, padahal kita sedang dikontrol pada saat itu. Dan yang menarik, kita hidup di dunia yang sangat intim. Semua orang berbagi perasaan, semua orang terbuka, semua orang dekat, tapi anehnya, kita justru semakin terisolasi kan. Yaitu, kenapa? Karena kita hanya berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang mirip-mirip dengan kita. Dan kita tidak benar-benar ketemu dengan yang lainnya kan. Jadi, Han mengatakan bahwa semakin dunia dipersonalisasi, maka semakin sempit realitas yang kita lihat. Akhirnya kita sampai pada akhir-akhir bab, bahwa Hans membahas tentang paradoks transparansi yang dibahas semakin
mengerucut. Hans mengatakan bahwa ya semakin transparan semakin terkontrol. Dalam buku The Transparency of Society, Hans menunjukkan satu paradok yang mungkin tidak nyaman. Ya, semakin transparan masyarakat, semakin tinggi tingkat kontrolnya. Kita merasa bebas karena bisa berbagi apa saja, mengekspresikan diri, dan memilih apa yang ingin kita lihat. Namun, di saat yang sama, setiap klik, setiap like, setiap thumbs up, setiap unggahan menjadi data yang diam-diam mengamati, mengukur, dan mengarahkan kita. Kita tidak dipaksa untuk patuh loh. Tapi kita secara sukarela berpartisipasi. Inilah bentuk kontrol yang paling halus ketika kebebasan terasa nyata, padahal arah kita sudah ditentukan. Maka pertanyaannya bukan lagi apa kita diawasi, tapi mengapa kita merasa nyaman diawasi. Paradok utama yang Hans highlight dalam buku ini adalah semakin transparan masyarakat yang tadi, semakin tinggi tingkat kontrolnya. Kita merasa bebas padahal kita sedang diawasi. Kita merasa memilih padahal kita sedang diarahkan. Dan yang paling berbahaya, sahabat, kita melakukannya secara sukarela. Ya, sahabat, sampailah kita pada penghujung pembahasan kita kali ini. Kita masuk pada refleksi diri kita. Pertanyaan besar yang selalu kita pikirkan dalam benak kita adalah apa kita bebas atau hanya merasa bebas. Sahabat Ruang Tadarus, kita hidup di dunia yang semakin terbuka, semakin cepat dan terasa semakin bebas. Tapi coba deh berhenti sejenak. Apakah semua yang kita lihat benar-benar pilihan kita? Atau hanya hasil dari apa yang ditampilkan kepada kita? Apakah kita benar-benar mengekspresikan diri atau hanya menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap? Sebagai refleksi, sahabat Ruang Tadarus, jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah transparansi itu baik atau buruk, tapi apakah kita masih punya ruang untuk tidak terlihat? Apakah kita masih punya hak untuk diam? Apakah kita masih punya hak untuk diam, untuk tidak membagikan segalanya? Jika kalian mempunyai komen selanjutnya, silakan tulis dalam ruang komen dan kita akan diskusikan lebih lanjut. Oke, sahabat Ruang Tadarus, sebagai closing dalam pembahasan ini, jadi penafsiran yang saya pahami bahwa dalam dunia yang semakin transparan, kita diajarkan untuk percaya bahwa keterbukaan adalah kebenaran dan visibilitas adalah kebebasan. Namun, seperti apa yang diingatkan oleh Byung-Chul Han dalam bukunya The Transparency Society yang tadi kita bahas bersama, belajar bersama, dia mengatakan bahwa tidak semua yang terlihat itu membawa kita lebih dekat pada makna. Justru mungkin kebebasan sejati tidak terletak pada seberapa banyak kita mengungkapkan, tetapi pada apa yang kita pilih untuk tidak ditampilkan. Ada nilai dalam jarak, ada makna dalam keheningan, ada kedalaman dalam misteri. Di tengah dunia yang terus meminta kita untuk terlihat, mungkin tindakan paling radikal adalah kita harus menjaga sebagian diri kita tetap tidak terlihat.
Karena di sanalah kebebasan, makna, dan kemanusiaan kita masih bisa bertahan. Ya, mungkin kebebasan sejati itu bukan tentang keterbukaan total, tapi tentang kemampuan untuk menyimpan sesuatu, untuk menjaga jarak, untuk tetap menjadi tidak sepenuhnya transparan. Oke, sahabat Ruang Tadarus, demikian dari pembahasan buku Transparency Society. Semoga bermanfaat bagi para sahabat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan stay tune di program Ruang Tadarus dalam membahas beberapa buku-buku yang menjadi ketertarikan kita semua. Saya sangat berharap untuk adanya masukan, kritik, dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Terima kasih, selamat malam, dan sukses selalu.